Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Hari ini hari Rabu. Mari kita memulai doa malaikat Tuhan pada sore hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih, kemarin kita sudah melihat selama 2 hari ketika Abraham menerima tamu, dan kemudian tamu-tamu itu yang ternyata adalah Tuhan dan malaikatnya itu memberi janji kepada Sarah. Jadi spesial mencari Sarah, kemudian menyampaikan bahwa tahun depan Sarah akan mengandung. Nah, kita sudah melihat, lalu ditutup ketika tamu itu pergi dan Abraham mengantar mereka. Yang menarik adalah bahwa tamu-tamu itu tidak segera meninggalkan tempat itu, tetapi mereka mengarahkan pandangan ke sebuah tempat, ke Sodom. Nah, di situ ada Abraham. Nah, disinilah kemudian ada percakapan. Tuhan membuka rencananya kepada Abraham yang adalah sahabatnya. Teks ini kurang lebih 15 ayat. Cukup menarik. Maka mari kita baca pelan-pelan agar kita menangkap maknanya. Mari kita baca. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi
Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudari dan saudara yang terkasih, teks ini harus dibaca secara utuh, tidak bisa dipotong-potong. Karena meskipun teks ini terdiri dari 2 bagian ya, ayat 16 sampai dengan 21, kemudian ayat 22 sampai 32, tetapi saling berkaitan. Mengapa demikian? Intinya ada di bagian kedua, yaitu tanya jawab antara Abraham dengan Tuhan. Tetapi tanya jawab itu mengandaikan yang bagian pertama, bahwa Tuhan sedang berpikir apakah dia membagi cerita kepada Abraham atau tidak, apakah dia menyampaikan rencananya atau tidak, karena dia sudah memilih Abraham sebagai sahabat. Masa kita mau menyembunyikan sesuatu kepada sahabat kita? Kan enggak. Apalagi ini sebuah peristiwa besar. Nah, itu harus ada. Bagian pertama itu harus ada untuk bisa masuk kemudian dalam dialog, tanya jawab. Kita harus membayangkan begini, Abraham itu tegang, sedang tegang, dia punya pemikiran bahwa masa Tuhan tega melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik, orang yang tidak benar. Karena Abraham yakin bahwa di setiap kota pasti ada orang benar.
Meskipun terkenal daerah itu misalnya ya, kampung A itu daerah yang jahat, penduduknya jahat semua. Tapi pasti ada satu, dua, atau beberapa orang baik. Nah, Abraham berpikir begitu. Maka dia ada sedikit emosi, ada tegang, maka dia mengulang pertanyaannya, mengulang pernyataannya, menambahi, mengurangi dengan nada yang ya bukan hanya seperti orang tawar-menawar, tetapi dia punya keyakinan dan ingin menyampaikan keyakinannya pada Tuhan. Pasti ada orang benar, masa Tuhan tega melenyapkan orang benar? Maka ada pengulangan yang menarik, bukan membosankan. Karena cara bercerita penulis itu juga bagus sekali. Nah, bagaimana pengurangannya itu mula-mula 5, kemudian 10 gitu. Nah, hal yang sangat menarik untuk juga kita tafsirkan. Mengapa setelah 10 tidak ada lagi tawar-menawar? Misalnya kalau ada 5 atau kalau ada 7, tidak. Setelah 10, kalau ada 10 saja, aku tidak akan melenyapkan, kata Tuhan. Lalu Tuhan pergi dan Abraham balik. Nah, ini ceritanya. Nah, saya tidak akan menafsirkan terlalu panjang, juga percakapan dan sebagainya. Kita masuk saja ke bagian renungan. Apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini? Hal pertama yang harus kita pegang adalah Allah tidak akan menghukum sebuah kota, sebuah kaum. Allah tidak akan melenyapkannya kalau ada orang baik, kalau ada orang benar tinggal di sana. Seberapa kecil pun orang benar, itu berharga di hadapan Allah. Jadi, mungkin kita sedikit, mungkin kita kecil saja, yang kita lakukan kecil saja. Kita berada di tengah orang-orang jahat, katakanlah begitu ya. Kita berada di tengah orang-orang pendosa besar. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, tekun, Tuhan akan mempertimbangkan. Tuhan tidak akan menghancurkan orang benar di antara orang-orang fasik. Ini hal pertama yang kita renungkan. Hal yang kedua adalah mengenai persahabatan antara Tuhan dengan Abraham. Tuhan memandang Abraham sebagai sahabatnya. Dan kepada sahabatnya, dia tidak mau merahasiakan rencananya. Tuhan membuka diri. Dan ini untuk pertama kalinya Tuhan membuka diri, membuka rencananya kepada manusia, kepada sahabatnya. Karena apalah artinya seorang sahabat kalau kita main rahasia? Karena bukankah di antara sahabat dekat itulah kita saling menguatkan, saling berbagi. Nah, nanti kemudian hari ketika Yesus datang, Yesus juga memilih sahabat-sahabatnya. Engkau adalah sahabatku kalau engkau mendengarkan dan melakukan perintah-perintahku. Yesus memilih para sahabatnya, para pendosa. Dia makan, minum bersama para pendosa. Karena bagi Yesus mereka juga sahabat. Dan kepada para sahabat itu dia menyampaikan isi hati, pesannya. Karena kepada sahabatlah apa yang ada di dalam hati kita ungkapkan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sungguh menjadi sahabat yang baik bagi Allah? Yesus sudah mengangkat kita. Allah sudah menjadikan kita sahabatnya. Apakah kita berlaku sebagai sahabat yang baik kepada Allah?
Apakah kita juga membuka diri, tidak hanya menuntut, tetapi juga rela berjalan bersama Dia? Apakah kita juga mau mendengarkan ketika sahabat kita berkeluh kesah? Bukan hanya kita yang terus-menerus berkeluh kesah kepada Tuhan, sahabat sejati kita. Saya yakin Anda semua akan setuju dan mengatakan, yes, ya, Tuhan adalah sahabatku. Oke, bagus. Tapi, sekali lagi, apa kita juga setia berlaku sebagai seorang sahabat yang baik? Apalagi ketika sahabat itu membutuhkan kita. Bukan hanya ketika kita membutuhkan dia, lalu kita datang terus. Tapi ketika dia membutuhkan kita, berbagi cerita. Apakah kita juga menyediakan diri untuk mendengarkan dia? Tuhan membuka diri kepada kita. Semoga kita juga selalu membuka diri kepada Dia, sahabat sejati kita. Tuhan memberkati.